Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, kita harus berusaha menjadi orang yang muttaqin, yaitu orang yang selalu berusaha melaksanakan perintah, meninggalkan cegah atau larangan. Kita sadar bahwa manusia hampir setiap hari berbuat dosa. Siang malam selalu berbuat dosa, baik yang kita ketahui maupun tidak. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya dosa-dosa yang kita lakukan bisa dihapus setiap saat sekaligus, yaitu dengan istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beristighfar, kita minta ampun pada Allah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang harus kita laksanakan. Karena istighfar adalah perintah, maka harus dilakukan setiap saat. Lebih-lebih ketika baru melakukan perbuatan dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Hud ayat 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan karunia-Nya
kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi Al-Quran memerintahkan supaya kita selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya, berapa durasinya, tidak ada batasan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, jangan sampai meninggal istighfar. Istighfar ringan. Maka kalau sampai kita tinggalkan, sayang sekali. Ini perintah Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik kita baru melakukan dosa ataupun tidak. Karena nanti banyak manfaat istighfar, tidak hanya untuk minta ampun. Di antaranya bisa untuk menarik rezeki. Kalau kita ingin dapat rezeki banyak, banyak istighfar. Maka jangan sungkan-sungkan di saat kita ada waktu sela misalnya, daripada kita melamun. Melamun itu mah dilarang Allah, namanya amal. Amal itu namanya berangan-angan yang tidak pasti. Sehingga ketika kita berangan-angan, supaya diarahkan ke tafakur, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu lebih baik, besar pahalanya daripada kita melamun yang tidak jelas. Nah, ini dasar dari Al-Quran tentang kewajiban kita untuk beristighfar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengharuskan supaya umat Islam selalu beristighfar. Ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu wallahi anni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Ini dawuh Rasulullah. Allah mengatakan, wallahi, saya bersumpah demi Allah bahwa saya selalu beristighfar, astaghfirullahaladzim, dan selalu mohon tobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Mengapa demikian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipastikan masuk surga. Beliau pun beristighfar sehari semalam minimal 70 kali. Di sini apa yang dilakukan Rasulullah itu mengedukasi kita semua. Istilahnya bicara Kanjeng Nabi yang dapat jaminan surga saja masih beristighfar. Wallahi, kata Rasulullah. Nah, dengan demikian memicu umatnya untuk beristighfar. Setiap hari tidak lepas 70 kali itu. Pertanyaannya sekarang kita berapa kali sehari? Ya paling 3 kali ya habis sholat ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini sebetulnya mendorong kita untuk melakukan istighfar, karena kita sudah berjanji bahwa Nabi itu teladan kita. Artinya apa yang dikerjakan Nabi, kaulan berupa ucapan, wa fi'lan tindakan, wa takriron ketetapannya ya kita ikuti. Jangan pernah mengatakan itu kan Nabi, jangan begitu, kita harus ikut. Ya, sering terjadi begitu. Itu kan orang dulu, itu kan Nabi, saya tidak bisa. Oh, tidak begitu. Apa yang dikatakan Nabi, apa yang
dikerjakan Nabi itu harus kita ikuti sebisa mungkin. Dan Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk melakukan ibadah yang dia tidak mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah maksa hambanya untuk beribadah di luar kemampuannya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan perintah, bukan. Tetap kita melaksanakan. Nah ini mari ya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini menjadi teladan, suri teladan, tepo ya, apa ya, cermin harus kita lakukan. Kita selalu berusaha. Jadi kita hidup ini selalu berusaha bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang dikerjakan Nabi. Bagaimana kita bisa meninggalkan apa yang dilarang Nabi, itu harus begitu. Tidak boleh kemudian kita itu mengelak, wah saya kan orang biasa, saya kan orang bodoh, tidak bisa begitu. Ya berusaha. Seperti istighfar kan ringan, bacaannya ringan, dan bisa dikerjakan kapan saja, tidak ada buat waktu tertentu, tidak ada, kapanpun, dimanapun. Saya dulu ketika haji itu sering melihat semua pekerja di sana itu selalu bawa tasbih itu, penjaga toko, satpam itu. Jadi tiap hari bibir kita itu dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya. Dan kita jangan berpikiran kita berzikir hanya di masjid, hanya di majelis taklim. Tidak, dimanapun manggo. Hatta misalnya kita di kafe pun tidak apa-apa. Ya kita tentu tidak akan pamer, beda ya. Kemudian kita di kafe misalnya bawa tasbihnya gede-gede, kemudian kita letak di meja, ya kita tetap amal itu bersembunyi, masukkan ke kantong celana kan bisa. Di sela-sela ada waktu ya kita berzikir. Ketika ada teman ya kita hentikan. Ya, jangan kemudian ada temannya kita begitu, kita ya harus juga menjaga relasi kita. Pinter-pinter kita lah. Yang penting kita tidak meninggal itu. Siapa tahu kita ini masih berkendara, masih di tempat-tempat yang tertentu, tiba-tiba malaikat menjemput kita. Wah kita kan kalau kita selalu zikir kan insya Allah lah selamat lah. Ini sering tidak kita himbaukan. Saya pernah mendengar apa itu paparan Rhoma Irama ya. Dia itu selalu ada tasbihnya di tangan, itu tidak hanya pamer, enggak itu. Dimanapun dilakukan karena tadi ada basahi bibirmu dengan zikir itu, diantaranya dengan istighfar itu. Insya Allah ya. Dan saya sampaikan beberapa istimewanya istighfar itu. Diamalkan terus, pendek kan, walaupun istighfar macam-macam, tapi ya kita cari yang pendek, misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kita lama-lama kita itu langkah kita akan ada channel kepada Allah, akan mengubah perbuatan kita. Oh ini saya masih istighfar, saya masih hubungan dengan Allah. Dan coba kita renungkan ya, relasi kita dengan manusia kepada Allah itu banyak mana. Kita maaf ya, kita main HP itu yang ditujukan manusia semua, ya kan? Manusia semua itu. Jarang kita kemudian berrelasi pada Allah. Bisa kan dengan HP itu kita dengan Allah, misalnya di dalam HP ini ada ada Al-Qur'an. Kita putar, kita dengarkan. Itu kan kita punya relasi pada Allah. Ada hal-hal yang baik kita konsumsi sehingga hidup ini tidak sia-sia. Karena apa? Hidup ini sangat cepat, jangan sampai detik demi detik ini terlewatkan, jangan, tapi kita manfaatkan terus. Sehingga kalau perlu di sore hari kita evaluasi, seharian itu saya ngapain saja. Istilahnya dagang kita hitung
hari ini kira-kira saya itu laba apa rugi. Wah, aduh hari ini saya banyak ruginya, saya banyak maksiatnya. Besok saya harus lebih baik. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia itu orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, kita bisa tahu baiknya kan ada evaluasi. Misalnya sudah hari evaluasi, nah kemarin saya kurang, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, kalau kemarin saya hanya katakanlah misalnya berzikir sekian kali, hari ini harus lebih baik. Nah, kalau hari ini masih sama dengan kemarin, ya itu namanya kita rugi. Ada waktu, kok kita ada berusaha. Nah, lalu bagaimana kalau hari ini lebih buruk dari kemarin? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kalau hari ini itu lebih baik dari kemarin, beruntung kita. Kalau sama, rugi kita. Apalagi hari ini lebih jelek, lebih buruk dengan hari kemarin, kita terkutuk, celaka kita itu. Ke depan lebih buruk terus, celaka kita itu. Nah, ini kebetulan momennya ini kan akhir tahun 2002, menjelang 2023. Biasanya orang hingar-bingar menyambut tahun baru itu. Ya sih, tidak dilarang, monggo lah, silakan. Tapi gunakan untuk evaluasi, muhasabah. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal perbuatanmu di dunia ini sebelum kamu dihitung oleh Allah besok. Sebab kalau kita bisa menghitung sekarang itu lebih memudahkan daripada ujuk-ujuk dihitung Allah. Kita kaget. Nah, orang hingar-bingar. Ya, salah menerapkan, kadang-kadang tahun baru sambut dengan penuh kemaksiatan, misalnya kita ya apa mau berhibur ya monggo, tapi jangan berlebihan. Misalnya ya kita lihat banyak sih ya, kemudian hiburan melanggar etika, melanggar agama. Coba mestinya kita renungkan, selama setahun yang lalu 2002 itu bagaimana, kita hitung. Ya, hitung, oh masih banyak kurangan. Biasanya kan tidak begitu. Yang disampaikan adalah apa pernyataan kedepannya tahun 2023 mau apa, yang dicapai apa. Tidak apa-apa, tapi sudah dievaluasi belum? Kita bisa ke depan melangkah kalau sudah ada evaluasi, muhasabah. Dan sebetulnya muhasabah, evaluasi, mawas diri, hitung-hitung awak itu tidak dilakukan hanya setahun sekali. Ya setiap hari lah. Tadi saya sampaikan, kalau perlu sore hari kita evaluasi. Ini perlu, jangan nunggu setahun, kelalen. Ya. Tiap hari. Ini penting, sehingga hidup kita itu bermakna, tidak ngawur-ngawuran. Pokok hidup kita belum punya persiapan sudah meninggal. Karena apa? Kehidupan di dunia itu sementara, bukan di sini kita bahagia itu. Di akhirat khalidina fiha abadan, yang akan hidup selama-lamanya. Dan di situ hanya dua tempat, apa di surga, apa di neraka, pilih mana. Itu untuk selama-lamanya. Ini betul, harus dipikirkan betul. Setiap orang harus betul-betul mengkaji ke sana. Karena apa? Kita itu bersifat pribadi masing-masing. Tidak bisa mengandalkan bapaknya kiai, tidak bisa. Karena kaya tidak bisa. Dengan istri, dengan anak sudah tidak bisa. Nafsi-nafsi.
dewi-dewi. Nah, karena itu mari mumpung kita masih diberi kesempatan, tidak pandang masih muda, setengah tua maupun tua, jangan pernah meninggalkan istighfar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa istighfar itu di samping digunakan untuk menghapus dosa, juga dapat menarik rezeki. Gampang kayak urip ya. Ini ada beberapa manfaat istighfar. Yang pertama jelas tadi fungsinya kita akan mendapat ampunan Allah segede apapun dosa manusia. Dosane sak kebeke langit, dosane sak gedene bumi. Ya, tapi kalau dia meminta ampun pada Allah, diampuni itu. Nah, di sini kan yang jadi masalah adalah keengganan kita, kesombongan kita, tidak mau minta ampun kepada Allah. Padahal Allah memberikan kesempatan, wis dosamu sak piro-piro. Kita kan pernah mendengar ada cerita orang membunuh sampai 99 orang, tinggal satu lagi yang 100. Itu karena dia bertobat, istighfar, diampuni, masuk surga itu. Tapi kita jangan tiru, begitu saya mau bunuh orang dulu lah, gampang nanti kita istighfar, oh masih bunuh pas mati kan, ya kita bisa, malah kita bahaya ya. Itu kan ilustrasi kisah itu untuk memacu kita. Lah iya, dosa akeh di ngapura. Karena apa? Innallaha ghafurur rahim. Ghafaron, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kalau kita dosanya banyak, rahmatnya Allah lebih luas dari dosa-dosamu. Jangan pernah putus asa itu. Nah ini tentang Allah mengampuni dosa kita itu ada di surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa berbuat dosa, berbuat salah, ya mendolimi diri sendiri. Sering kan kita itu mendolimi diri sendiri ya. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan Allah itu ghafurur rahima, mengampuni. Karena apa? Allah sayang sama hambanya yang mau minta maaf. Kemudian ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Ya, yaitu kalau lewat Jibril itu Quran namanya, kalamullah, Quran. Tapi kalau tanpa Jibril, Allah langsung pada Nabi Muhammad, namanya hadis qudsi. Ada hadis biasa, hadis qudsi. Allah berfirman, inna syaiton, ya, qala wa izzatika rabbi la abrahu uwiya ibadaka madamat arwahuhum fi atsatihim. Setan itu sudah pernah berikrar, bersumpah, saya akan selalu menyesatkan manusia. Jadi visi misi setan itu ya tugasnya ya membawa manusia menjadi sesat. Jadi di hadapan Allah setan mengatakan saya akan selalu menyesatkan manusia selama dia masih hidup. Madamat arwahuhum fi atsatihim, selama roh-rohnya itu masih berada di jasadnya, artinya masih hidup. Mendengar itu Allah berfirman, qala rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum ma istaghfaruni. Apa maksudnya? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, setelah setan dengan angkuhnya, dengan sombongnya mengatakan, saya akan selalu
menyesatkan manusia selama dia masih hidup. Allah menjawab, qala rabbu wa izzati wa jalali la azalu afurlahumma istaghfaruni. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, saya akan selalu memberikan ampunan kepada manusia selama mereka minta ampun. Loh. Ya, sebetulnya kita sudah di-backing oleh Allah itu. Ketika setan bersumpah ingin menggoda kita, menyesal kita, Allah backing, saya akan ampuni. Dengan catatan dia mau minta ampun, dia mau istighfar gitu. Nah disinilah, maka jangan sampai kita itu lepas istighfar. Karena apapun dosa kita, seberapa besar pun dosa kita, itu diampuni. Hanya persoalannya maukah kita minta ampun. Ini yang jadi masalah, ini kesetnya kita, malesnya kita itu. Bahkan di dalam hadis qudsi yang lain disampaikan, qala Allah, ya bna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bna Adam, la balagot dzunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafarolaka wala ubali. Allah berfirman, hei anak Adam, hei manusia, sesungguhnya kamu minta kepada saya, mengharap kepada saya akan mengampuni kamu. Punya dosa, mau minta ampun, Allah mengampuni. Saya tidak peduli itu. Pokoknya siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa melihat status kedudukan, siapapun yang minta ampun pada aku, kata Allah, akan kuampuni. Hai manusia, sekalipun dosamu itu memenuhi sepenuh awan di langit, lau balagot dzunubuka sama, sak kebeke langit dosamu itu. Ya, coba kita lihat langit begitu luas ya. Loh, itu langit yang kita pandang sebatas mata. Tapi yang sebenarnya lebih luas lagi. Kita bisa melihat ketika kita naik kapal terbang di atas gumpalan awan, itu masih luas lagi, kita bisa membayangkan itu. Itu Allah akan mengampuni. Walaupun dosa kita sebanyak itu, tetap diampuni oleh Allah. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Allah Ta'ala memberikan kesempatan yang luar biasa kepada manusia. Tinggal kitanya bisa tidak memanfaatkan kerahman rahiman Allah, ghafaran Allah. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu mari kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Kemudian manfaat yang kedua, istighfar bisa memberikan rahmat. Dengan istighfar Allah menurunkan rahmat. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Naml ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyiati qablal hasanati laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Dia, Nabi Soleh, berkata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat? Nah, artinya apa? Kalau kita ingin mendapat rahmat, banyak beristighfar. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Ya. Kalau kita disayang Allah, apapun yang kita minta itu. Kalau disayang ibu saja, kadang kita minta juga diberikan. Orang tua sayang kita minta dibelikan HP, kan dibelikan juga. Apalagi Allah mintanya apa, kan minta ridhonya, minta ampunannya, minta masuk surga, Allah akan memberikan itu. Nah, hanya dengan istighfar saja. Yang ketiga,
orang yang beristighfar itu akan mendapat keberuntungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sakhifatihi istighfaron katsiron, rawahu Ibnu Majah. Yang Nabi dawuh, beruntunglah, bejo banget orang yang besok mendapatkan buku laporannya, rapotnya di akhirat itu tertulis istighfaron katsiron, banyak beristighfar. Beruntung. Karena apa? Ini tiket surga dengan istighfar yang banyak itu. Nah, mari kita berusaha supaya rapor kita besok di alam akhirat istighfaron katsiran. Yang keempat, akan mendapat kebahagiaan. Dawuh Nabi, man ahabba anta surra sakhifatu fal yuksir fiha minal istighfar. Kata Nabi, siapapun yang ingin buku rapornya membahagiakan, fal yuksir fiha minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyak istighfar. Mari kita perbanyak. Kalau kita bawa tasbih masih malu, bisa pakai tangan kan, ya. Ini ada angkat-angkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, bisa hitungan ini ya. Hitungan kalau misal kita mau pakai tasbih kita itu malu, ya udah tinggal. Ya itu bisa hitungan ya. Kalau sudah biasa kan sudah apa loh, sekian ya. Tidak pakai itu kan tidak apa-apa ya. Cuman kita akan merasa marem ya. Nah, mari dengan istighfar kita berusaha supaya dosa-dosa kita diampuni ya. Demikian sekelumit segala pitutur, segala khilaf dan selasa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan afu minkum, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli alaihi adal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratikal mustaqim, aslih bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara wa batana. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawir bihi qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.